Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Ini adalah bagian kedua dari fungsi dan peran Pancasila. Untuk bagian pertamanya, linknya ada di deskripsi. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu 1. Membentuk identitas atau jati diri bangsa. Pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran akan identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa. 2. Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial sebagai ideologi nasional. Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global, persatuan dan kesatuan yang timbul dan kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. 3. Memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberikan arah sebagai pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa dan negara. Hal tersebut termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara jelas memuat tujuan negara Indonesia. 4. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan. Pancasila memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara di Indonesia. Contohnya, dalam bidang ekonomi, kita memiliki sila kelima. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah koperasi. Selanjutnya, koperasi pun menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 5. Sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang artinya, bahwa Pancasila merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu sila persatuan Indonesia, di mana dalam sila tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai dasar merupakan nilai yang bersifat sangat abstrak dan umum. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita dan tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai instrumental adalah merupakan penjabaran nilai dasar yaitu, arahan kebijakan, strategi, sasaran kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu, sifatnya kontekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, seperti kerukunan hidup beragama, silaturahmi antar umat beragama, dialog antar umat beragama, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama.
Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dilihat dan dirasakan. Pada dasarnya, Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah pengamalan yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila. 1. Nilai-nilai luhur sila ketuhanan Yang Maha Esa. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan dalam memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing sangat besar manfaatnya, di mana tidak ada paksaan ataupun larangan dalam beribadah, karena sudah dijamin oleh undang-undang. Berbeda halnya, di masa penjajahan yang sering terjadi pemaksaan untuk memeluk agama tertentu serta adanya larangan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nilai luhur sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bentuk kesadaran untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 3. Nilai-nilai luhur sila persatuan Indonesia yaitu, dengan cara mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. 4. Nilai-nilai luhur sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. 5. Nilai-nilai luhur sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan mengikat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari hal sederhana dan dari lingkungan yang kecil. Dengan demikian, usaha membiasakan diri menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Penanaman nilai-nilai Pancasila pun diperkenalkan oleh orang tua. Sejak dini, anak dapat diberikan berbagai teladan tindakan dalam bersikap dan berperilaku. Memberikan teladan pada anak merupakan sarana yang dapat menumbuh kembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dimulai dengan menanamkan sikap saling menghormati kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menumbuhkan sikap gotong royong ketika menjalankan pekerjaan rumah. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan tiap anggota keluarga dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut. 1. Berbakti kepada orang tua. 2. Saling menghormati sesama anggota keluarga. 3. Saling membantu sesama anggota keluarga. 4. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga. 5. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Dalam pendidikan awal di sekolah, peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan pada tahap ini, terlebih melalui proses pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai Pancasila juga dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah, seperti budaya senyum, sapa, salam, budaya one day one coin, pembiasaan sholat berjamaah, budaya tertib dan tepat waktu, dan sebagainya.
Berikut pengamalan Pancasila yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. 1. Menghormati teman yang berbeda agama. 2. Melakukan kewajiban sebagai peserta didik. 3. Belajar dengan giat. 4. Tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. 5. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan, serta dipertahankan di lingkungan masyarakat jika nilai-nilai luhur Pancasila diterapkan dengan baik di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penanaman nilai-nilai luhur Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah. 2. Menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. 3. Saling tolong-menolong antar anggota masyarakat. 4. Menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. 5. Bersikap adil terhadap seluruh anggota masyarakat. Karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam mengharuskan warganya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidupnya. Contoh penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri. 3. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan tidak merusak fasilitas umum. 5. Tertib dalam membayar pajak.